Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Nofrita Arenotan, NIM 20060500067, jurusan Biologi kelas B, Fakultas Sastra Teknik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme kerja toksik. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang materinya, mari kita pahami dulu apa itu pengertian dari toksikologi atau toksik. Nah, istilah toksikologi ini awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu toxon, yang artinya racun, sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos, yaitu toksikologi. Nah, secara etimologi, toksikologi terbagi dari dua kata ilmu, yaitu ilmu tentang racun. Nah, toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek merugikan dari suatu zat. Nah, selanjutnya tentang mekanisme kerja zat toksik melatih suatu rantai reaksi. Mekanisme kerja suatu zat terhadap suatu organ sasaran pada umumnya melatih suatu rantai reaksi yang dapat dibedakan menjadi 3 fase utama, yaitu yang pertama fase eksposisi, yang kedua fase toksikinetik, dan yang ketiga fase toksodinamik. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu fase eksposisi. Selama fase eksposisi, zat beracun dapat diubah melalui reaksi kimia menjadi senyawa yang lebih toksik atau lebih kurang toksik dari senyawa awal. Pertanyaan berikutnya, ketersediaan farmaseutik yaitu bagian dari dosis aktif yang tersedia untuk absorpsi. Yang berikutnya, fase toksikokinetik. Pada fase toksikokinetik ini, bersama bagian prosesnya yaitu invasi, absorpsi dan distribusi, dan evasi yaitu biotransformasi dan ekskresi, sangat turut menentukan daya kerja zat karena konsentrasi zat dalam berbagai komponen organisasi dan dalam jaringan sasaran tergantung pada parameter toksikokinetik. Nah, yang terakhir, fase toksikodinamik. Fase toksikodinamik ini meliputi interaksi antara molekul zat racun dan tempat kerja spesifik yaitu reseptor. Yang berikutnya, konsentrasi zat aktif pada tempat sasaran menentukan kekuatan efek biologi yang dihasilkan. Yang berikutnya, pada umumnya ditemukan konsentrasi zat aktif yang tinggi dalam hati dan ginjal karena di sini zat itu dimetabolisme dan diekskresikan. Nah, yang selanjutnya tentang mekanisme aksi efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Yang pertama yaitu toksik intrasel, yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang berikutnya toksik ekstrasel, yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Nah, di sini ibu dan teman-teman bisa melihat jalan masuknya racun ke dalam tubuh kita, yaitu melalui 3 fase yang sudah saya sebutkan tadi pengertian yang dari awal, yaitu pada fase toksikokinetik, yaitu perjalanan racun dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama proses penyerapan racun atau absorpsi, yang kedua proses penyebaran racun dalam tubuh atau distribusi, dan yang ketiga pengeluaran racun dalam tubuh atau metabolisme, dan yang keempat pengeluaran racun dari tubuh itu ekskresi. Nah, yang bagian yang berikutnya yaitu toksikodinamik, yaitu interaksi antara racun dengan target, organ atau reseptor atau sistem tubuh. Nah, dari itu dia membentuk gejala atau respon atau efek yang terlihat setelah racun berada dalam tubuh manusia. Absorpsi toksikan. Nah, definisi absorpsi toksikan ini secara umum adalah proses penyerapan ke dalam organ tertentu. Secara khusus, absorpsi adalah penyerapan zat yang memasuki tubuh melalui mata, kulit, perut, usus, atau paru-paru. Absorpsi toksikan adalah proses di mana toksinan mendapatkan pintu masuk ke dalam tubuh kita. Baik, yang berikutnya tentang biotransformasi toksin. Biotransformasi atau metabolisme didefinisikan sebagai perubahan xenobiotik atau
toksin yang dikatalisis oleh suatu enzim tertentu dalam makhluk hidup. Tujuannya yaitu dengan merubah toksin bersifat nonpolar menjadi bersifat polar dan kemudian dirubah menjadi bersifat hidrofil sehingga dapat diekskresikan keluar dari dalam tubuh.